Halo, apa kabar semuanya? Namo Buddhaya. Ya, jumpa kembali dengan Miss R untuk belajar agama Buddha. Nah, tentunya sekarang kalian sudah kelas 5 kan? Miss R ikut senang sekali kalian telah naik kelas 5 semuanya ya. Nah, di kelas 5 kita akan belajar agama Buddha yaitu tentang masa bertapa Pangeran Siddhartha. Nah, sebelum kita belajar agama Buddha selanjutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan nama Karapata. Semuanya bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pintar dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, kita lanjutkan belajar pagi hari ini untuk bab yang pertama, yaitu tentang masa bertapa Pangeran Siddhartha. Masa bertapa Pangeran Siddhartha terdiri dari 3 pertemuan atau 3 bagian, yaitu yang pertama adalah bertemu dengan Raja Bimbisara, dan yang kedua adalah berguru pada Alara Kalama, dan yang ketiga berguru kepada Udaka Ramaputra. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama dan yang kedua, yaitu bertemu dengan Raja Bimbisara dan berguru kepada Alara Kalama. Nah, ini adalah gambar Pangeran Siddhartha ketika Pangeran Siddhartha menyiksa diri. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah pertemuan pertapa Siddhartha dengan Raja Bimbisara. Pertapa Siddhartha pada saat itu berdiam selama 7 hari dalam kebahagiaan di hutan mangga yang disebut dengan Anupiya. Pertapa Siddhartha memasuki kota Rajagaha untuk mengumpulkan dana makanan. Nah, Rajagaha itu adalah kerajaan milik dari Raja Bimbisara. Melihat penampilan Pertapa Siddhartha yang agung, para penduduk Rajagaha sangat gembira. Para pelayan Raja Bimbisara melaporkan kedatangan Pertapa Siddhartha kepada Raja Bimbisara. Nah, pada saat itu Raja Bimbisara melihat dari jendela kamarnya, melihat Pangeran Pertapa Siddhartha yang begitu agung berjalan dengan tenang. Akhirnya, Raja Bimbisara mengutus 3 menteri atau dikirim oleh Raja Bimbisara untuk mengikuti Pertapa Siddhartha. Raja Bimbisara pergi menuju tempat Pertapa Siddhartha di puncak gunung Pandawa. Raja terkesan pada sikap Pertapa yang begitu agungnya. Kemudian, Raja menawarkan sebagian wilayah kerajaannya. Namun, Pertapa Siddhartha menolaknya karena Pertapa Siddhartha ingin mewujudkan cita-citanya, yaitu mencapai kebahagiaan yang tertinggi, yaitu Nibbana. Nah, Raja Bimbisara menawarkan sebagian wilayahnya kepada Pertapa Siddhartha, namun Pertapa Siddhartha mengatakan bahwa saya tidak menginginkan hal-hal materi keduniawian karena saya adalah seorang anak raja, yaitu dari kerajaan Sakya, putra dari Raja Suddhodana. Akhirnya, Raja memohon jika Pertapa Siddhartha mencapai kebudaan agar kunjungan pertamanya menuju ke negerinya. Nah, setelah dari kerajaan milik Raja Bimbisara, yaitu kerajaan Rajagaha, akhirnya Pertapa Siddhartha menuju ke pertapaan Alara Kalama. Pertapa Siddhartha pun bertemu dengan Alara Kalama. Nah,
Setelah bertemu dengan Raja Bimbisara tadi, Pertapa Siddhartha melanjutkan perjalanan untuk mencari kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Akhirnya, Pertapa Siddhartha bertemu dengan Alarakalama. Alarakalama pun menerima permohonan Pertapa Siddhartha untuk menjadi muridnya. Bahkan, Alarakalama sangat senang sekali mempunyai murid seperti Pertapa Siddhartha. Pertapa Siddhartha dengan mudah mempelajari dan mempraktikkan ajaran Alarakalama. Nah, guru Alarakalama pun memuji Pertapa Siddhartha karena kecerdasannya yang luar biasa. Dengan waktu yang singkat, semua ajaran-ajaran yang diberikan oleh Alarakalama semua sudah dikuasai oleh Pertapa Siddhartha. Alarakalama mengajari Pertapa Siddhartha tentang meditasi tingkat tinggi. Akhirnya, ajaran guru Alarakalama ternyata tidak dapat membebaskan diri dari lingkaran penderitaan. Oleh karena itu, Pertapa Siddhartha meninggalkan gurunya dan minta izin untuk belajar yang lebih lagi. Nah, karena mengetahui tekad Pertapa Siddhartha yang luar biasa, akhirnya Alarakalama melepaskan Pertapa Siddhartha yang pada awalnya Alarakalama menawarkan kepada Pertapa Siddhartha untuk menjadi muridnya, bahkan untuk ikut mengasuh dan mengajari murid-muridnya yang lain. Namun, Pertapa Siddhartha menolaknya karena ingin mencapai cita-citanya, yaitu mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu Nibbana. Nah, itulah tadi materi yang Miss Ar sampaikan pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya, kalian mungkin dapat merenungkan atau belajar tentang Dhammapada. Nah, kalian bisa baca-baca di rumah, baca artinya, mudah-mudahan bermanfaat. Namun, setelah itu jangan lupa, dari Miss Ar juga ada tugas. Nah, yaitu tugas siswa yang harus dikerjakan oleh anak-anak Miss Ar semuanya. Nah, Miss Ar harapkan kalian dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik dan teliti. Selamat mengerjakan tugasnya ya. Miss Ar tunggu hasilnya. Dan akhir kata, Miss Ar ucapkan terima kasih dan Namo Buddhaya. Bye semuanya.